bicaranya inklusi, tapi ujung-ujungnya dia masih menganggap dirinya bahwa dia itu adalah bagian dari orang normal, dibilang untuk memperhatikan teman-teman kita yang mengalami kekurangan. Jadi kami pada prinsipnya, disabilitas itu pada prinsipnya kami tidak merasa bahwa kami itu punya kelebihan atau kekurangan, karena kalau bicara kekurangan, kita ini semua punya kekurangan. Contohnya saja begini, saya tunanetra, saya tidak bisa membaca menggunakan mata, tetapi saya bisa membaca menggunakan jari-jari tangan saya. Itu berarti ada keunikan. Nah, misalnya Pak Paul tidak bisa membaca tulisan Braille, saya bisa. Masih dengan Ketua Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai, Bapak Sabinus. Ya, Pak Sabinus, pada bagian ketiga ini dalam perjumpaan kita yang spesial di hari ini, tadi sempat diutarakan tentang hak-hak yang harus dipenuhi untuk para disabilitas kita. Ada sekitar 20-an hak itu. Ya, itu bisa dijelaskan hak-hak apa saja sih sebenarnya yang minimal diperhatikan oleh semua stakeholder kita, semua pemangku kebijakan kita, agar teman-teman disabilitas ini memiliki tempat sebagaimana keberadaan mereka sebagai warga negara dan warga masyarakat. Ya, terima kasih ya Pak Paul. Jadi yang paling mendasar sekali itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan itu yang pertama itu ya tentu saja hak hidup, kemudian hak untuk bebas dari stigma. Jangan jangan misalnya jangan menyebut disabilitas dengan kata misalnya untuk tunanetra misalnya buta gitu. Makanya termasuk kemarin kebetulan saya ada pertemuan bersama Plan Indonesia, ada salah satu dari dinas kesehatan yang bicaranya inklusi, tapi ujung-ujungnya dia masih menganggap dirinya bahwa dia itu adalah bagian dari orang normal, dibilang untuk memperhatikan teman-teman kita yang mengalami kekurangan. Jadi kami pada prinsipnya, disabilitas itu pada prinsipnya kami tidak merasa bahwa kami itu punya kelebihan atau kekurangan, karena kalau bicara kekurangan, kita ini semua punya kekurangan. Makanya di dalam di dalam inklusi itu artinya kan kita ini unik, manusia unik. Jadi unik inilah yang membuat kita itu berbeda, dan karena perbedaan itu maka kita wajib untuk diperlakukan secara khusus. Dan desainnya itu untuk publik itu ya bagaimana misalnya membuat jalan atau membuat sekolah yang bisa dipakai untuk semua, baik itu perempuan, laki-laki, kaum disabilitas, sehingga itu juga jangan jangan kita memposisikan diri bahwa kita itu adalah orang normal, karena ada dulu yang namanya peneliti namanya Gardner, dia bilang pada waktu kita lahir itu kita mempunyai 8 jendela kemampuan dan semua itu mempunyai potensi untuk bisa berkembang. Tapi seiring waktu seseorang, termasuk untuk orang yang EQ-nya di atas rata-rata, dia hanya mampu mengemas 4 jendela kemampuan. Ya, contohnya saja begini, saya tunanetra, saya tidak bisa membaca menggunakan mata, tetapi saya bisa membaca menggunakan jari-jari tangan saya. Itu berarti ada keunikan. Nah, misalnya Pak Paul tidak bisa membaca tulisan Braille, saya bisa. Kemudian saya tidak bisa membaca tulisan Pak Paul misalnya.
Tapi misalnya Pak Paul Pak Paul menulis, saya tidak bisa baca. Tapi tulisan saya juga Pak Paul tidak bisa baca. Tetapi dengan perkembangan segala kemungkinan itu sudah bisa terjadi. Contohnya ada namanya screen reader ya. Bagaimana tunanetra itu bisa bekerja di komputer gitu. Contoh tadi seperti Pak Paul SMS saya bisa membalas karena ada Talkback yang bisa memberi informasi. Jadi sebenarnya dari segi mana bahwa disabilitas itu kurang, secara komunikasi kita bisa. Tentu saja itu tadi yang beberapa poin, hak hidup, hak bebas dari stigma. Kemudian untuk hak untuk pendidikan. Jadi kita punya kewajiban. Jadi bahwa siapapun orangnya, kita punya pendidikan itu harus diperhatikan. Jadi dalam Undang-Undang 1945 juga dalam pembukaan dia bilang, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sana tidak pernah ada pernyataan kecuali yang disabilitas. Ini artinya bahwa kami ini juga punya hak yang sama. Hanya secara implementasinya ya kita bisa tahu sendirilah gitu. Jadi untuk pendidikan, jadi belum semua itu tahu itu apa sih inklusif itu. Jadi kemarin kebetulan dari sekolah kami juga pergi kunjungan ke setiap sekolah SD yang ada di Kecamatan Langkirembong. Itu rata-rata mereka, kami tanya saja kata inklusi, mereka tidak tahu bagaimana mereka mau menerima anak yang ABK itu, anak berkebutuhan khusus. Kalau mereka saja tidak tahu apa itu inklusi, bagaimana mereka menerima? Mungkin saja iya mereka terima, tetapi apa yang mereka bisa lakukan? Jadi ini kan prosesnya bukan hanya menerima, tetapi dia menerima dan dia punya kemampuan untuk memperlakukan anak ini sesuai dengan orang pada umumnya. Itu sesuai itu untuk pendidikan. Kemudian untuk politik, kemarin juga saya sampaikan di KPU. Jadi kami juga punya hak yang sama. Jadi kami tidak hanya mempunyai hak untuk memilih. Jadi kapasitas kami tidak hanya ada sebagai orang yang memilih, tetapi kami juga punya hak untuk dipilih. Artinya kami juga bisa calon DPR, calon bupati, calon presiden, bahkan itu kami punya hak. Jadi itulah yang kami ingin, harapannya mudah-mudahan ini bisa diperhatikan. Kemudian begitu juga dengan pekerjaan. Jadi kami juga punya hak untuk bekerja, dan secara undang-undang itu juga bahwa 2% penyandang disabilitas itu bisa bekerja di suatu instansi. Misalnya di kantor bupati itu seluruh pegawainya ada 100 orang. Jadi minimal itu kata Undang-Undang nomor 8, minimal ada 2 orang yang bekerja yang sebagai disabilitas di sana. Nah, contohnya begini, di NTT yang saya tahu itu ada Ibu Dina, dia bekerja di staf gubernur dari disabilitas. Harapan saya untuk bisa mengakomodir hak-hak disabilitas, harapannya di kabupaten kita juga ada staf dari disabilitas yang bekerja di kabupaten atau yang di staf bupati, begitulah. Sehingga apapun keluhan dari teman-teman paling tidak bisa dijembatani oleh teman disabilitas. Karena jujur, yang tahu apa kebutuhan disabilitas itu adalah orang disabilitas itu sendiri. Begitu. Jadi hak pekerjaan, politik, hak untuk diperlakukan sama, itu sebenarnya hak-hak yang ingin kami miliki di Manggarai. Artinya kami punya harapan. Jadi harapan ini kan artinya mimpi ya. Semoga suatu saat kita teman-teman disabilitas tidak merasa bahwa kami ini adalah orang yang terpinggirkan, tapi kami mau supaya kami
menjadi orang yang sama posisinya seperti orang pada kebanyakan. Misalnya tadi olahraga, kemudian pekerjaan itu bisa dipikirkan oleh pemerintah bahwa wajiblah untuk mengakomodir teman-teman penyandang disabilitas. Menarik sekali perjumpaan kita yang tanpa disengaja ini. Tetapi dengan Pak Sabinus, akhirnya kita semua paham bahwa kacamata kita tidak harus dikenakan kepada orang lain. Marilah melihat sisi orang lain dengan kacamata mereka. Ya, terutama teman-teman kita disabilitas. Satu hal yang ingin disampaikan juga adalah stop atau marilah kita membelajarkan anak-anak kita, membelajarkan dunia pendidikan kita untuk jangan melihat atau juga mempersepsikan teman-teman disabilitas itu sebagai orang yang berkekurangan, tetapi orang yang memiliki keunikan dan kekhususan. Pak Sabinus, sebelum mengakhiri, apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat Manggarai, terutama dalam penyebutan ini tadi disyaratkan, tolonglah jangan menyebut yang tidak bisa mendengar dengan tuli, yang tidak bisa melihat dengan buta. Seharusnya apa yang harusnya di ini? Jadi pada prinsipnya kan saya selalu bilang bahwa kita itu adalah yang namanya kita itu manusia, kita punya keunikan masing-masing. Karena keunikan itu maka kita disebut orang yang berbeda. Dan karena kita berbeda maka kita membutuhkan yang namanya perlakuan khusus. Jadi saya bilang tadi tidak ada orang yang beruntung atau yang tidak beruntung. Yang ada adalah orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi jangan melihat bahwa orang disabilitas itu adalah orang yang berbeda. Itu salah. Jadi kita ini sama, hanya kita punya kemampuan yang berbeda. Hanya kita mempunyai kemampuan yang berbeda. Artinya disabilitas itu bisa disebut penyandang disabilitas atau disabilitas. Jadi jangan bilang lagi orang normal tidak normal. Kalau dulu kan seperti itu, orang normal tidak normal. Jadi kami anggap bahwa kami yang disabilitas ini merasa bahwa kami ini tidak normal, dan hal itulah yang membuat ada pengkotak-kotakan. Dan yang saya minta juga, jangan buatlah juga suatu kebijakan atau pandangan itu yang mungkin sekarang kita tidak membutuhkan itu, tapi siapa tahu besok lusa apa yang kita buat hari ini, besok kita akan berterima kasih pada kebijakan yang kita buat pada hari ini. Artinya saya selalu bilang kita hanya tahu bagaimana umur kita 1 menit lalu, tapi 1 menit yang akan datang kita tidak akan pernah tahu. Jangan sampai nanti begini, pas suatu saat misalnya saya membuat kebijakan untuk sekolah inklusif, untuk pendidikan inklusif dan layanan yang inklusif, dan besoknya ketika saya tidak berada di posisi itu dan tiba-tiba saya disabilitas, justru saya berterima kasih, oh iya ya, untung waktu itu Sabinus mengucapkan ini, akhirnya sekarang saya yang menikmati. Artinya buatlah kebijakan yang mungkin besok kita akan mengucapkan terima kasih pada kebijakan yang kita buat hari ini. Terima kasih Pak Sabinus atas waktunya, dan selamat mengabdi di Lembaga Pendidikan SLB Tenda, dan semoga keberadaan Pak Sabinus di tengah-tengah adik-adik kita yang mengenyam pendidikan sini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan, terutama untuk hak-hak teman-teman kita disabilitas. Terima kasih Pak Sabinus, selamat sore. Sore. Selamat sore.